Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da fa ibadallahi. Binafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah jalla wa ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ba'd fa inna asqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan seluruhnya dari insyaallah taala, kita melanjutkan kajian kita kitab Thaharati dalam babul haid dalam kitab Bulughul Maram yang sempat terputus hampir selama 2 bulan kemarin. Saya ulang sebentar, wajib tahu bersama istilah syar'i haid itu adalah darah biasa sebetulnya. Jika ada satu kalimat yang menyatakan bahwasanya anal haidho damun tabi'iyatun, haid ini adalah darah biasa, dinamakan tabi'i, itu adalah hal yang biasa oleh wanita itu keluar min qa'ri rahimi, yang berasal dalam rahim dengan lunturnya beberapa sel perempuan itu sel apa Bapak? Sel telur. Ya'tadul unta, yang itu wajar bagi para ananda perempuan atau para ibu-ibu perempuan, idza balaghat fi awqatin ma'lumatin, ketika telah sampai usia balik di waktu atau masa usia tertentu. Sehingga dalam hal ini pula kita bisa mengetahui bahwa darah haid ini adalah darah yang sehat. Dalam artian ketika ada wanita itu haid, pertanda wanita ini adalah sehat wal afiyah. Kemudian darah haid ini bukan darah rusak, tapi darah yang tidak rusak. Termasuk ada satu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim pula, di saat beliau posisi haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga datang masa-masa haid beliau di masa usia muda beliau. Sempat beliau sedih karena apa? Saat itu kalangan sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya hajinya adalah tamattu. Tahu tamattu Bapak Ibu ya? Dalam artian melaksanakan ibadah umrah duluan, kemudian tahallul, menunggu waktu yaumut tarbiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, keluar masuk tahallul lagi, masuk nusuk lagi, masuk talbiyah di hari yang ke-8 Dzulhijjah. Untuk yang namanya Aisyah, beliau ini nantinya melaksanakan ibadah hajinya bukan tamattu tapi qiran. Qiran dalam artian haji dan umroh bersama-sama. Kemudian sempat beliau sedih di saat datang masa haid ketika dia telah masuk dalam waktu umrohnya di saat haji tamattu. Sempat sedih gak bisa tawaf hingga beliau dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hadza syai'un ya Aisyah, yang kau alami ini katabahullahu ala banati Adam, adalah sesuatu yang biasa dan Allah tetapkan itu wajib dan fitrah bagi anak wanita dari keturunan Adam alaihissalatu wassalam." Kemudian kita bahas kemarin pula sempat terkait tentang masalah kaidah memahami haid. Kaidah memahami haid kita tahu bersama dalam pembahasan masalah haid
dalam masalah pembahasan istihadah, dalam pembahasan masalah nifas, 3 darah yang keluar dari para wanita. Ini masalah yang sangat rumit. Terkadang di antara ahli fikih pun bingung dalam masalah pembahasan ini. Karena rumitnya dari satu wanita dengan wanita yang lain kadang-kadang berbeda. Dalam satu kalimat, dalam kitab Manhajus Salikin yang dibahas di sini pula oleh Ustadz Nur Kandir Abu Sur'a, semoga menjaga beliau senantiasa, di mana satu kalimat dari Sabdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, dalam memahami dalam hadis ini beliau menyatakan wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ata, terkait tentang darah yang biasa keluar dari seorang wanita. Beliau menyatakan annahu haid, yaitu darah haid, bila haddin di sinihi, tanpa ada batasan kapan awal seorang wanita itu mengalami usia haid. Dalam artian, satu wanita dengan wanita yang lain belum tentu sama. Satu suku dengan suku yang lain belum tentu sama. Satu bangsa dengan bangsa yang lain belum tentu sama. Sehingga para ulama dalam memdefinisikan masalah ini sangat jelas, mereka menyatakan bila haddin di sinihi, untuk penentuan kapan awal haid itu muncul dari seorang wanita gak ada batasan tertentu. Membuka kemungkinan antara orang kawasan Merdoan Semampir dengan orang kawasan Wonokromo itu beda. Antara keluarga Pak Budi dengan keluarga yang namanya Mas Evis belum tentu sama. Antara Mas Evis dengan Mas Iwan belum tentu sama. Antara keluarga Pak Sarmin dengan lainnya belum tentu sama. Batasan kapan dimulainya wanita tersebut macam-macam. Ada yang usia 9 tahun, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang usia mungkin 11 tahun. Bahkan ada seorang wanita di antara wanita kaum muslimin yang sempat haid pertama kali usia 17 tahun. Yang kedua kata beliau, wala bila hadin wala qadarihi, termasuk masalah kadar lamanya haid. Tidak ada wanita yang satu sama lain itu sama. Terkadang ada yang cuma 1 hari, atau cuma 1 malam bahkan, atau cuma sebentar saja. Ada yang sampai lama hingga sekian hari. Kemarin saya bahas di sini, dalam ilmu kedokteran, di ilmu tibiyah, mereka menyatakan masa haid wanita dimulai dari usia ketika masuk hari yang pertama sampai hari yang ke-28. Itu dalam dunia kedokteran. Termasuk kaitan ini pula bila hadin fi taqarririhi, termasuk pula tidak ada batasan terkait masalah kapan haid itu diulangi lagi. Terkadang daurnya itu dinamakan daur itu sirkulasinya, terkadang 1 bulan sekali. Terkadang ada seorang wanita sebulan sekali lancar, ternyata masuk bulan yang kelima, tahu-tahu molor sampai 2-3 bulan. Betul Bapak, istri panjenengan pernah alami kayak gini belum? Di antara Bapak yang punya istri pernah alami semacam ini belum? Terkadang saulan itu lancar haidnya, hingga ada masa-masa para bapak ini dipun ketahap kedip nang omah, dulinan HP ketahap kedip, nonton TV yo, ngono kuwi acarane kan itu. Delok HP ditonton ngono kuwi, wan kok akeh sing ayu-ayu, serba salah. Mlebu nang kamar gak iso dienggo kan ngono. Ketahap kedip. Ini diantara tuntunan ketika orang misalnya semacam ini, perbanyak untuk baca Quran dan sholat malam. Itu aja sudah lanjutannya. Kalau mau sampai puasa. Kalau mau dan mampu nikah lagi. Ibu cenut. Ngapunten, kapan terulangnya itu gak ada batasan pula. Terkadang saulan pisan, terkadang ngapunten Pak, ada yang terjadi 2 minggu sekali bahkan. Normalnya sebulan sekali mereka haid, ternyata ada yang ketika masuk minggu yang kedua sebelum masuk 1 bulan sudah haid lagi. Taunya dari mana? Dari tamyiz, dari ciri-ciri. Nanti kita bahas pada hadis yang ke-117. Kemarin kita bahas hadis yang keberapa Bapak Ibu? Terakhir yang kita bahas. Masuk 117, mari kok. Kita ulangi sebentar nanti, 117. Terkait masalah tamyiz, bentuk dari haid itu bagaimana? Terulangnya macam-macam. Jadi kaitannya ini mereka menyatakan bahasanya
untuk masalah haid ini rumitnya luar biasa karena nggak ada batasan tertentu. Illa in atbaqadamu al mar'ati, kecuali misalnya Pak Ilmu kan ketika darah tersebut begitu keluar banyak kepada seorang perempuan, ausoro la yanqati'u anha illa yasiron. Misalnya pun terkadang darah ini keluar banyak kemudian nggak terputus kecuali mek sithik sebentar toh baru bersih metu meneh wisan. Pernah ngalami ibu, bapak ibu? Para suami pernah ngalami istrinya semacam ini. Jadi darah itu keluar banyak. Kita mungkin kalau misalnya suami Pak ya, istri haid, akeh getene je, akeh Mas. Oh berarti seger ya. Dalam arti biarkan dikeluar juga. Ombe kunir asem nih iso. Biarkan minum kunir asem metuake nanti ditunggu sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Misal kasus tertentu, darah masih keluar banyak sampai hari yang ke-7 hingga hari yang ke-8, hari yang ke-9, kemudian sampai panjang gak terputus, hari yang ke-11 terputus. Cuma 6 atau 7 jam yang kita sangka, wah iki song dinggung kok bengi. Ternyata subhanallah metu meneh mari ngono, kedap-kedip meneh pun dia. Dalam hal ini, misalnya terputus cuma sebentar saja, fa innaha tasiru mustahadah. Maka membuka kemungkinan darah tersebut darah istihadah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, masuk pada hadis yang ke-117 yang sempat kita bahas kemarin dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan inna Fatimah binta Abi Hubais. Fatimah binta Abi Hubais ini adalah di antara saudari ipar dari Zainab binta Jahsyin. Saudari ipar dari Hamnah binta Jahsyin. Nanti kita bahas banyak Pak keluarganya Zainab ini. Fatimah ini adalah istri dari saudaranya Zainab binta Jahsyin bernama Abdullah bin Jahsh, yang sempat di perang Badar. Abdullah bin Jahsh ini di antara para sahabat yang sempat ikut perang Badar. Tapi subhanallah di perang yang kedua, perang Uhud, Zainab mengalami beberapa musibah termasuk Hamnah. Musibah pertama adalah meninggalnya saudari mereka atau saudara mereka itu Abdullah bin Jahsh, yaitu suami dari Fatimah binta Abi Hubais ini. Dikisahkan di sini bahwasanya Fatimah kanat tustahab, sempat mengalami masa haid. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kemudian dawuh SAW kepada Fatimah binta Abi Hubais ini, inna damal haid damun aswadu yu'raf. Mbak Fatimah, perhatikan, darah haid itu adalah darah yang warnanya merah kehitaman yu'raf. Dinamakan yu'raf atau yu'rif ini adanya irfun. Bukan irfun tapi irfun. Irfun itu adalah adanya bau yang khusus. Dari sini dibedakan. Yang pertama untuk darah antara haid, nifas serta istihadah. Yang pertama masalah warna. Masalah warna beda. Kalau darah haid itu hitam, merah menjurung ke hitam warnanya. Yang kedua, untuk darah haid adanya irfun, ada yang namanya bau. Baunya bagaimana? Ibunda yang lebih tahu tentunya. Yang bisa membedakan ini darah baunya kok gini ya, ini darah kok baunya segar ya, ini darah kok baunya ini ya. Apabila darah tersebut ada bau yang bermasalah atau menyengat dan ini biasa keluar pada tiap bulannya, maka pastikan darah itu adalah darah haid. Warnanya merah kehitaman, baunya juga ada bau khusus. Yukraf, dikenal. Ada bau di sana. Rasulullah menyatakan, fa idza kana dzalika fa amsiki minas sholati. Kalau semacam itu ya Fatimah, tolong perhatikan yang pertama, tolong tahan sholatmu.
nggak usah sholat duluan. Wa idza kanal akhar, misalnya yang keluar selain darah tersebut, tapi darah yang pertama darahnya nggak hitam dan pekat, juga tidak yang namanya kental. Pekat itu kental ya, Pak? Iya, pekat itu kental. Nggak hitam, nggak kental dalam artian darahnya itu merah, segar, cair. Yu'raf. Kemudian darah tersebut tidak yu'raf, tidak ada bau, tidak dikenal. Semacam kayak darah segar biasa. Maka beliau menyatakan, Sallallahu menyatakan, kalau sudah seperti itu tadi yang keluar bekas berdarah haid, fatawaddohi, jenengan ya Fatimah wudu. Dalam artian wudu ini disyariatkan pada tiap sholat bagi wanita yang mengalami istihad. Understand Bapak Ibu? 10G. Belum menyatakan kalau sudah keluar darah istihadah, maka kewajiban jenengan ya Fatimah wudu, wasalli jenengan kemudian bisa sholat. Ini kaitan masalah pengenalan tamyiz, membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Mengingat kita bahas nantinya perputaran hadis ini pada 3 orang wanita, Fatimah binta Abi Hubaysh, Hamna binta Jahshin, dan Ummu Habibah binta Jahshin, yang kesemuanya ini mengalami masa-masa haid dan nifas, sehingga banyak orang-orang kalangan kaum muslimin mengetahui bedanya dari mereka ini kesemuanya. Yang pertama tamyiz tadi, yang kedua nantinya dengan cara mengetahui secara adat seorang wanita, adat kebiasaan pribadi. Nanti balik lagi kepada adat kepada manusia wanita secara umum. Jadi ada 3 keadaan. Yang pertama dengan cara membedakan, yang kedua dan menurut adat kebiasaan pribadi wanita. Misalnya saya punya anak haidnya cuma 3 hari, 3 hari, bulan depan pun 3 hari, mandek 2 bulan, bulan depan kemudian haid 4 hari, kemudian nanti haid 3 hari. Jadi siklusnya antara 3, 4 atau mentok 5 hari. Itu seorang wanita yang mungkin mengenal akan dirinya. Misalnya pula, kalau enggak mengenal siklus semacam ini, yang ia bingung terkait siklusnya, maka ia wajib melihat kepada kebiasaan wanita secara umum, yang tepat ia tinggal di sana termasuk keluarganya. Contoh misal, seorang wanita punya ibunda, dia punya kakak perempuan, punya adik perempuan, ia bisa tahu kebiasaan mereka itu bagaimana haidnya. Misalnya seorang wanita tidak bisa membedakan masalah kapan ini haid, kapan itu bukan haid, bisa tanya sama ibunda atau kakak atau adiknya perempuan. Dek, sampai yang dengar biasa ya, sakmene Mbak biasanya pirang Mbak berapa hari sakmene Dek? Mah biasanya pirang dino biasanya nduk sakmene. Dari itu dia bisa simpulkan bahwa keluarga dia biasanya haid cuma sekian hari. Pun nggak ketemuan misalnya, lihat kabilahnya, lihat sukunya, dia suku dari suku mana, bagaimana suku tersebut biasa haidnya. Ini untuk mengetahui masa-masa haid dan bedakan masa dengan masa istihadah. Kemudian Pak Ilmu muliakan, ada pembahasan di sini. Dari istihadah ini biasanya ada beberapa sebab keluarnya. Yang pertama adalah adanya warong, semacam adanya bengkak di rahim seorang wanita, sehingga ada luka kemudian di pembuluh darahnya. Atau buka kemungkinan yang kedua, adanya luka pada leher mulut rahim. Ini para tabib yang paling tahu tentunya. Atau yang berikutnya pula, adanya bengkak atau warong pada leher mulut rahimnya pula. Termasuk pula terkadang Pak, adanya pembengkakan atau adanya sesuatu pada kemaluan atau farji wanita. Ini terkadang, ngapunten, Allah uji bagi para wanita dengan ujian semacam ini. Dan ketika misalnya seorang wanita mengalami ujian semacam ini, wajib untuk tidak malu dan wajib untuk segera berobat. Ojo menengahi Mbak Ibu. Kalau sakit semacam ini jangan diam, langsung jadi konsultasi, langsung berobat.
Karena apa? Seorang wanita ketika bisa memaksimalkan dirinya untuk melayani suami yang cintai, itu kebanggaan luar biasa. Tapi bisa seorang wanita Pak, cantik, jelita, tapi loro kok ngene mau Pak, ngapunten Pak, laki-laki itu teruji di situ. Apa Pak, bojoku ayu kasih tinggo Pak, kenapa metu terus dari ngono? Terkadang ada ucapan semacam ini, dan wajibnya para suami sabar. Pun misalnya suami punya pasangan semacam ini, segera obatkan istrinya, cari tempat-tempat terbaik, para dokter terbaik. Dengan cara medis kah, atau dengan cara tradisional. Saya masuk pada hadis yang berikutnya. Ada tambahan hadis di sini, Pak Ibu, ya kan? Dalam satu Imam Bukhari, sempat Fatimah binti Abi Hubaisy ini tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia menyatakan, "Inni ustahadu fala adhuru." Ya Rasulullah, saya tuh haid, tapi gak mandek-mandek. Ya Rasulullah, saya tuh haid, tapi gak mandek-mandek. Afa ada usolata, apakah boleh saya tinggalkan sholat? Artinya boleh saya nggak sholat? Faqala la, nggak ya Fatimah, nggak bisa kau seperti itu. Nek misalnya kamu haid nggak putus-putus, nggak bisa semacam itu kau tinggalkan sholat langsung. Tapi kata beliau, inna dzalika irqun. Ini biasanya kalau haid nggak putus-putus itu adalah irqun. Adanya pendarahan pada pembuluh darah di antara rahimmu. Walakin da'i sholata qadra ayyamil lati kunti tahyidina fiha. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, kau boleh tinggalkan sholat ya Fatimah, kau takdirkan, kau hitungkan sesuai dengan waktu bagaimana biasanya kamu haid selama ini. Haidmu panjang, 1 bulan lebih misalnya, kau bisa bedakan antara mana itu haid, mana istihadah. Beliau menyatakan, kalau semacam ini, da'i sholata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Boleh kau tinggalkan sholat, tapi takdirnya sholat yang kau tinggalkan adalah masa-masa biasanya kamu haid berapa hari. Tumaksiri wasalli. Nek misalnya sudah bersih, biasanya hari itu berapa? Hari yang ke-6 kah? Ke-7 kah? Ke-8 kah? Kemudian kau bersih, segera kau mandi, kemudian kau sholat. Misal keluar, tetap kemudian dia wudhu dan tetap untuk sholat. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 3 keadaan wanita. Yang pertama adalah keadaan wanita yang muqtada, wanita-wanita yang tahu betul tentang siklus haidnya, yang ingat betul kapan haid itu datang. Misalnya ia lupa apakah dia haid di awal bulan atau akhir bulan misalnya, maka bisa kalau keluar darahnya dia keluar, bisa ditamyizkan, bisa dilihat ini darahnya apa kira-kira, apakah merah pekatkah atau merah kuningkah ataukah dia merah segarkah. Kalau merah pekat dan dia kental dan ada bau yang menyengat, maka pastikan itu adalah darah haid. Kalau misalnya darahnya segar, tidak ada bau yang menyengat dan itu cair tidak kental, maka itu darah istihadah, dia wajib bersihkan, wajib wudu dan tetap untuk sholat. Yang kedua, terkait wanita yang mubta'adah atau mubtada'ah. Wanita nggak bisa memilah-milah atau nggak bisa mengingat kapan dia itu haid dan bagaimana haidnya tersebut, maka ia bisa melakukan tamyiz tadi Pak, dibedakan bentuk darahnya, atau misal kalau mentok nggak bisa semacam ini, lihat keadaan keluarga dan masyarakat wanita dari sukunya dia. Paham sekilas? Saya masuk pasal hadis yang ke-117 pula, yang bagian bawah. Betul Pak, ada di situ. Dari Asma binta Umais. Asma binta Umais ini wanita mulia Bapak Ibu. Wanita nggak kaleng-kaleng, wanita yang sangat sabar, yang sempat menyertai suami beliau, sempat hijrah 2 kali. Yang pertama ke negeri
Habasyah, yang kedua ke negeri Yathrib atau Madinah. Asma bintu Hubaysh radhiyallahu anha sempat menikah bersama seorang laki-laki penghuni surga, salah satu saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib bernama Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang Ja'far meninggal di perang Mu'tah. Rasulullah mengisahkan terkait masalah penunjukan panglima perang di perang Mu'tah. Beliau menyatakan bendera perang nanti yang megang adalah Zaid. Kalau Zaid meninggal dunia, yang megang adalah Ja'far. Kalau Ja'far meninggal dunia, yang megang bendera adalah Abdul bin Rawaha. Subhanallah Pak, betulan Zaid megang bendera perang, mati. Ja'far megang bendera perang pun mati. Kemudian Abdul bin Rawaha megang bendera perang pun mati. Sempat ada pertanyaan, loh Tat, nek nggo bendera perang itu tujuannya apa? Agar orang melihat, oh tentara muslimin masih ada. Oh, barisan muslim masih dipimpin oleh pembawa bendera perang ini. Pemimpinnya masih ada. Berarti tujuannya berbunuh lah dari Ustaz. Berarti kan bendera pemimpin. Dia kan buat ini dusian lah berarti lah. Orang yang namanya perang dalam dunia Islam mujahidin tersebut punya dua pilihan dalam peperangan. Yang pertama An-Nasr. Yang pertama pilihan mereka adalah menang perang. Bagaimana caranya pertemuan dua musuh atau antara kaum muslimin dan non-muslim, musuh-musuh Islam? Pilihannya cuma dua. Yang pertama An-Nasr, wajib yang menang. Kalau ia menang dan Allah dan menang, dapat dua kebahagiaan. Yang pertama adalah al-izzah, kemuliaan. Yang kedua adalah al-ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Dibagi rata nantinya. Pemimpin yang menentukan. Kalau misalnya pun An-Nasr nggak dapat, pertolongan dapat, nggak jadi menang. Yang kedua yang mereka cari adalah asyhadah, mati syahid. Makanya di antara para musuh-musuh kalangan kaum muslimin, kalau perang darat melawan umat Islam, perang darat Pak Ibu ya, atau perang darat, bukan buaya darat, perang darat, perang di darat, itu rata-rata musuh-musuh kaum muslimin itu tobatan nasuha. Wapok Lombok lawan umat Islam. Lho kon sing mulai dhewe ladeni kok saiki kok Lombok tobat-tobat. Sing awali siapa biasanya? Mereka yang awali biasanya. Diladeni yo akhir yo kapok yo. Engko dibaleni meneh biasane, Pak. Dalam kisah ini Asma ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, belum sedih tentunya. Subhanallah Pak, dinikah sama manusia yang mulia kemudian. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar ini di antara laki-laki terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau jamin dengan surga. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, beliau dinikahi oleh saudara iparnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau sempat menikah dengan 3 laki-laki mulia. Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Loh Pak, wong wedok kok doyan kawin? Loh, wanita Pak Ibu memuliakan, kalau dia telah meninggal suaminya, dia punya hak untuk melanjutkan masa kehidupannya. Dia punya hak mencari pasangan yang lain. Dia punya hak untuk dilin. Dalam kisah Asma ini, Indah Abi Daud dari sisi Abu Daud riwayatnya menceritakan dari kalimat beliau terkait masalah wanita haid ini. Apa sekali dari beliau menyatakan kita jelis fimir kanin, nek misali wanita itu nggak bisa membedakan antara ini suci ataukah masih haidkah ataukah itu istihadokah, beliau menyatakan hendaknya duduk fi mirkanin. Mirkanin wi'a, semacam bejana untuk mencuci baju. Dalam bahasa kita mungkin istilahnya ember. Lah kok nyemplungno awak nang kono, pokoke ben delok, dicemplungno nang banyu nang kono kuwi, fa idza ra'at sufratan fawqal ma, misalnya setelah ia celupkan. Tahu nyelupkan ini Pak ya? Bukan tangan yang dicelupkan loh ya. Paham kalimat ini kira-kira? Beliau menyatakan radhiyallahu anha,
Litajlis, wanita boleh duduk kalau ingin bedakan antara darah keluar ini apakah setelah bersih atau masih kotorkah, duduk fi mirkanin, duduk di ember yang ada airnya. Kalau duduk tangan atau pantat? Duduk itu pantat atau tangan? Pantat, perhatikan. Fa idza ra'at sufratan faqal ma. Setelah duduk tersebut di air, ia melihat adanya ngambang, itu yang namanya darah sufrah. Sufrah darah antara merah menuju ke arah kuning atau menuju ke arah putih, ke kuning-kuningan ngoten. Fal taghtasil lidzuhri wal asr. Kalau darah yang keluar ternyata masih berwarna merah dan kuning, yang ini kita anggap haid itu gak putus-putus sih. Kok jek metu terus? Misale nek sampean longgo, katanya Asm binti Umays ini, nek sampean longgo nang banyu mau, terus kemudian ngapunten, sampean tontok nang kono banyune mau metu yang namanya genangan ngambang air, itu ada darah bukan hitam pekat, tapi menuju ke arah sufrah, menuju ke arah kekuning-kuningan. Belum menyatakan fal taghtasil lidzuhri wal asr. Dengan mandi mbak antara zuhur dengan asar, ghuslan wahidan, satu kali mandi. Kemudian wa taghtasil lil maghrib wal isya ghuslan wahidan. Nanti kalau sudah masuk maghrib, jenengan atus mbak antara maghrib dengan isya satu kali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan, dan jangan mandi mbak ngapunten mbak antara maghrib dengan isya, kemudian nanti kalau subuh mandi satu kali lagi, wa tatawaddo fi ma baina dzalik, dan jenengan para wanita bisa wudu antara salat-salat tersebut. Ini ijtihad dari Asma binti Umays, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan nantinya Pak, apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bagi wanita yang istihadah ini wajib mandi setiap untuk sholat yang dijamak antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya serta subuh, ataukah cuman wajib mandi satu kali setelah masa usia haid itu suci, kemudian wudhu pada tiap sholat atau bagaimana? Cuma kisah Asma ini belum menyatakan boleh kalian untuk menjamak antara dua sholat, antara maghrib dan isya, zuhur dan asar satu kali mandi nantinya, setiap sholatnya nanti kalian wudu. Ini ijtihad dari Asma binti Umays. Sama sepada hadis yang ke-118 dari kisah Hamnah binti Abi Jahsyin atau binti Jahsyin. Hamnah binti Jahsyin ini adalah saudara dari Zaid binti Jahsyin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dia tanya kepada Rasulullah, datang pada iparnya. Dan beliau di antara wanita yang sabar. Di perang Uhud, Allah uji beliau dengan 3 yang namanya ujian. Yang pertama, wafatnya saudaranya, yaitu Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Yang kedua, wafatnya paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Loh, masih saudara sama Nabi berarti? Iya, masih saudara. Misanan. Yang ketiga, wafat dari suaminya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kalau nggak sabar nggak mungkin. Dan beliau ini di antara wanita yang dalam banyak peperangan membantu kalangan kaum muslimin untuk mengobati para orang-orang yang sakit atau luka, menyiapkan makanannya dan lain sebagainya. Apakah boleh wanita semacam ini? Boleh. Memang dianjurkan untuk membantu kalangan kaum muslimin untuk menyiapkan dirinya, menguatkan barisan kaum muslimin dalam perang jihad fisabilillah, dalam dapur-dapur umum, dalam bentuk palang-palang merah atau bulan sabit merah dan sebagainya, monggo silakan. Dalam poin ini, Hamnah menceritakan, qalat kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Sempat saya haid, kata beliau radhiyallahu anha. Saya sempat haid, darah wake terus-terusan. Terus fa'ata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, saya minta fatwa kepada beliau. Faqal, Nabi kemudian dawuh. Kok iki haid kok cek dawa nih, cek akeh nih, gak pedot-pedot nih. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, innama hiya rukbatun minasyaiton. Mbak Hamnah, ini adalah hentakan kaki dari syaitan. Rukbah itu hentakan kaki. Itu gangguan setan Mbak Hamnah.
Fatahayati sittata ayam. Nek misal masih terus metu Mbak, terus guys sembedana antara darah hitam pekat atau darah hitam lain sebagainya, maka jenengan Mbak ngapunten kata beliau, fatahayati sittata ayam. Hitung haidmu cuma 6 hari. Aw sab'atan atau cuma 7 hari. Suma ikhtasili, setelah 6 hari atau 7 hari tersebut jenengan bisa mandi. Satu kali. Mandinya 1 kali. Ini diantara dalil para ulama yang menyatakan untuk wanita istihadah tidak perlu mandi setiap sholat atau dijamak antara dhuhur asar kemudian mandi 1 kali, maghrib isya mandi 1 kali, nanti subuh 1 kali. Dalam hadis ini Rasul menganjurkan untuk wanita yang istihadah hanya mandi 1 kali mandi jinabat ketika setelah masa haidnya itu dianggap tuntas pada keseharian atau kebiasaannya. Suma ikhtasili jenengan mandi ya Hamdah. Fa idza istaqnati. Kalau sudah bersih tersebut dan itu memang betul 7 hari biasanya, fasolli arba'atan wa ishrin. Di masa istihadah tersebut yang bisa sholat selama 24 hari. Kalau haidnya selama 6 hari. Aw salasatan wa ishrin, atau jangan bisa sholat di masa-masa istihadah selama 70 hari. Kalau dia sholat 23 hari, maka haidnya selama 7 hari. Wasumi, dan wanita istihadah ini boleh untuk puasa. Wasumi wasoli, jenengan Mbak Hamna boleh puasa, boleh sholat. Wa inna dzalika yujzi'u. Itu sudah cukup untuk engkau. Wa kadzalika faf'ali kama tahiyatun nisa. Yang bisa lakukan apa-apa yang biasa dilakukan oleh wanita yang haid. Fa in qawiti ala an tu'akhir dhuhra wal tu'ajjil asra. Misalnya engkau mampu ya Hamna untuk mengakhirkan waktu zuhur dan waktu asar yang dahulukan. Mengambil akhir waktu zuhur menjelang waktu asar itu masuk. Suma ikhtasili, suma takhtasili, kau bisa mandi Mbak Hamna. Hina tathurina wa tusallina dhuhra wal asar jami'an. Yang bisa mandi Mbak hingga kemudian dengan posisi suci bisa sholat antara dhuhur dan asar jami'an. Dijamak bukan di dijamak bukan di qasar. Suma tuakhiri al-maghriba wa tu'ajjilina isya. Maghrib dan isya pun sama. Suma takhtasilina wa tajma'ina baina sholataini, yang bisa menjamak antara 2 sholat tersebut. Faf'ali kau lakukan wa takhtasilina ma'a subhi wa tusallin, yang bisa mandi pada waktu subuh dan juga sholat ketika subuh. Qala huwa wa'jabul amrani ilayya. Ini diantara perkara kata beliau yang sangat-sangat, kata Rawi menyatakan, wa wa'jabul amri ilayya. Ini diantara masalah fikih yang sangat ta'ajub bagi saya, yang sangat menyenangkan bagi saya. Hadis ini Bapak muliakan sempat oleh para ulama, di antara mereka ada yang melemahkan hadis ini, tapi dihasankan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala, hadis ini dikuatkan oleh beliau dan beliau cenderung mengambil pendapat ini. Dalam arti beliau mengambil pendapat untuk mandinya boleh dilaksanakan antara zuhur dan juga asar, juga maghrib dan juga isya, kemudian juga subuh. Cuma sebagian melemahkan hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian kita masuk hadis yang ke-119 dari Ummu Habibah binta Jahshin. Dari Ummu Habibah, saudari dari Hamnah binta Jahshin. Ia menyatakan bahwasanya syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sempat Ummu Habibah ini mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku iparnya tentang masalah dam, tentang masalah darah yang keluar dari dirinya. Faqal, hingga Nabi kemudian dawuh sallallahu alaihi wasallam, umkuti qadra ma kana stahbasuki haidatu. Mbak Ummu Habibah, jenengan udah diam dulu, gak usah sholat dulu, sesuai dengan hitungan
yang jenengan biasa tertahan gara-gara haidnya jenengan. Jenengan diam, nggak usah sholat dulu. Hitungannya bagaimana? Perkirakan sesuai dengan hitungan yang jenengan biasa tertahan dari sholat gara-gara haid tersebut. Tuma ihsaytakhsili, kemudian jenengan mandi, wa kanat tahtasilu kulla sholatin. Dalam kalimat ini, dalam Sahih Muslim ini, kan, untuk kisah yang Habibah, beliau Rasulullah perintahkan jenengan bisa mandi 1 kali. Beliau menyatakan tadi kan, kuti qadra makar tahbasuki haidatuk. Bahamna, jenengan berhenti sholat kadarnya sesuai dengan hitungan biasanya jenengan haid. 6 harikah, 7 harikah, 8 harikah. Itu jenengan nggak boleh sholat. Kemudian dia mandi 1 kali mandinya. Ini fatwa dari Rasulullah SAW. Kemudian untuk ini ada sebuah istihad dari yang namanya Hamna atau Habibah. Habibah beristihad. Bakanas tahtasilu kulla sholatin. Untuk Habibah biasa mandi setiap kali, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini Pak ilmunya kan di antara ucapan para ulama terkait masalah mandinya mereka, ada satu kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, fa idza aqbalatil haidati fada'i salat. Misalnya di antara kalian, yang hadis ini berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menyatakan, ya Aisyah, fa idza aqbalatil haidah. Misalnya engkau Aisyah telah sampai pada masa-masa haidmu, fada'i salata. Tolong tinggalkan salat di masa-masa haid tersebut. Fa idza adbarati faghsili anki dam wasalli. Kalau itu bersih, cukup engkau mandi 1 kali kemudian engkau sholat lagi. Hadis ini sebagai penguat bahwasanya untuk mandi tersebut bukan berkali-kali tapi 1 kali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada beberapa ulama di sini menyatakan, dari Syekhul Islam beliau menyatakan wal ghuslu likulli sholatin mustahabun. Untuk mandi pada saat istihadah setiap sholat mustahab dianjurkan. Jenaka mustahab itu bukan sunnah, dianjurkan. Maksudnya piye Pak? Namanya orang kalau sudah keluar itu Pak, risih. Tanya ibu-ibu. Nek metu iku terus risih. Rasanya itu ya apa sih Pak? Seperti ini ngapunten nggih. Bapak pernah kehujanan ngapunten. Sidi, tahu sidi Pak ya? Bapak tahu sidi? Singkatan gitu kan? Bapak yang tahu singkatannya, sidi kita posisi basah. Posisi hujan, kantor AC ini banter, metu je udan, kepleh terus. Dari pagi sampai sore, pakai CD yang sama, rasanya piye? Masuk angin enggak lah. Biasanya berengen. Sambatan teman-teman, sekarang kok kenapa pakai CD Pak? Bukan CD Pak, pakainya itu boxer sekarang itu. Kenapa kok pakai boxer? Lebih enak. Yang pertama anti selip, katanya gitu. Itu katanya teman-teman loh ya, saya nggak tahu sih. Yang kedua antibakteri, yang ketiga tidak pernah berengan. Loh mau gak berengan? Saya coba kemudian tetap berengan ya. Nek gak ganti CD loh ya, kayak ganti yang namanya boxer itu biasanya berengan Pak. Lah supaya gak berengan enak cul-culan. Artinya piye? Cuma sarungan gak gaya apa-apa, itu malah enak lagi tambah. Tanya bapak-bapaknya. Bapak-bapak yang punya kantor sendiri, nikmat dari Allah Pak. Saya punya 1 jamaah kita Pak, diantara ayahanda kita, muslimin kita pula, yang mengembangkan dakwah salafiyah di kota Surabaya sini atau bahkan di Indonesia, dengan harta beliau. Waktu ngantor dulu Pak, sering sarungan beliau itu. Loh kok sarungan minta konjang? Kok sarungan? Melakukan sarungan enak. Ya kantornya dhewe soalnya. Soko ndi iki mau ceritaku mau. Boxer ya lali aku. Kemudian beliau menyatakan untuk masalah wanita ketika yang namanya jemek, kan itu jemek Pak, bahasa terus itu jemek. Risih. Lah ketika mau sholat, wudu tok atau bersin itu gak nyaman, kalau udah mandi seger lagi dia. Sehingga di antara istilah dari Habibah binti Jahsyin tersebut, beliau mandi setiap kali sholat. Tujuan itu menyegarkan dirinya. Nek sholat biar enak lagi.
Hingga Ibnu Taimiyah menyatakan untuk mandi pada tiap sholat mustahab dianjurkan, dimotivasikan. Laisa biwajibin indal a'immatil arba'ah wa ghairihim. Bukan artinya mandi ini setiap sholatnya diwajibkan oleh para imam yang 4 atau yang lainnya. Walil wajibu 'alaiha an tatawadda li kulli sholatin min as-shalawatil khamsi 'indal jumhur. Tapi jumhur menyatakan yang diwajibkan untuk para wanita yang istihadah tersebut adalah cuman berwudu setiap kali sholat itu masuk pada waktunya. Ini hadis yang ke-118. Pak, bukan 118. Saya masuk pada hadis yang ke-120 dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah bernama Nasibatun Nusaibah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, di antara wanita yang sangat masuk kalangan sahabat. Bisa dinyatakan di antara faqihatus sahabiyah, di antara wanita yang faqih dalam ilmu agamanya selain Aisyah radhiyallahu anha. Sempat Ummu Atiyah ini Allah berikan keistimewaan memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab. Beliau mandikan. Ummu Atiyah mengisahkan di sini, qalat, ia menceritakan, kunna la na'udu al-qudrata wala sufrata ba'da tuhri syai'an. Beliau menyatakan dalam hadis Bukhari ini, beliau menyatakan, kami kalangan wanita, kalangan sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ketika darah itu keluar bentuknya hitamkah atau kentalkah seperti darah haidkah, atau darah tersebut adalah cuma kuning, mengarah ke arah kuning, merah tapi ke arah kuning. Tidak kami anggap itu haid kalau keluarnya dalam keadaan suci. Contoh misal, terkadang dalam bahasa ibunda itu muncul istilah flek. Betul Bapak? Bapak yang paling tahu. Mas nanti akan tahu. Yang masih jomblo insya Allah segera menikah. Agar tahu ini mas nanti. Kalau misalnya cuma ngerti hukumnya ini mas seneng bojo sampean kok. Calonnya seneng loh. Wah calon bojoku ngerti hukumnya tambah nilai plus sampean kok. Misalnya jenengan nantinya Pak, istri mengalami istilahnya flek. Flek itu keluar cukup banyak, darahnya hitam, atau mungkin istilahnya itu ke arah kuning misalnya. Tapi masa haid telah selesai, haid ini telah tuntas, kemudian setelah 4 hari, 6 hari kemudian muncul lagi. Lah, dalam kisah Ummu Atiyah ini beliau menyatakan, kami kalangan sahabiyah tidak kami anggap, tidak kami perhatikan itu darah bentuknya apapun itu, entah kehitamankah atau keruhkah atau kendalkah, wala sufrota atau bentuknya kuningkah atau encerkah, ba'da tuhri syai'an, tidak kami anggap setelah kami bersuci. Para ulama menyatakan ketika flek muncul sebelum masa-masa haid itu datang. Contoh, biasanya awal bulan itu muncul flek. Awal bulan muncul flek hingga berkelanjutan pada masa-masa haidnya, maka para ulama menyatakan ini masuk haid. Ini masuk haid. Saya ulang lagi. Ketika misal awal bulan itu mulai muncul flek dan berkelanjutan dengan haidnya dia, maka flek yang awal tersebut adalah dihitung sebagai masa haid. Atau misalnya dari biasanya 7 hari tersebut ia berhenti pada hari yang ketiga. Normal 7 hari. Hari yang ketiga berhenti darah tersebut 1 hari. Mikir lu biasa pitung dino kok wis mandek dinteni. Kan bisa wanita itu Pak Ibu ya. Dinteni dhisik atus, tapi kok salat kok pasan metu menes dinteni dhisik pitung dino. Gak metu subhanallah. Hari yang berikutnya metu flek. Itu dihitung sebagai bagian dari haid. Karena disebut adalah 7 hari. Paham sekilas? Saya ulang lagi Pak ya. Tengah-tengah misalnya. Normal 7 hari. Siklus wanita haid ini. Pada hari yang ketiga berhenti darah haidnya. Loh,
Hari pertama, kedua metuake, hari ketiga kok gak ono bersih pasan. Biasanya pitung dino. Wis enteni dhisik, adus gak apa-apa lah adus. Tapi kok pasan sholat metu meneh, ditahan. Hari ketiga betul gak keluar sama sekali. Hari keempat muncul flek. Entah kuningkah, ke arah merahkah dan sebagainya. Dan itu masih dalam hitungan haid, maka ini bukan yang namanya istihadah, tetap dihitung sebagai bagian dari haid. Paham sekilas? Saya masuk di hadis yang ke-121 dan hadis yang ke-122. Hadis 121 ini dari seorang sahabat yang mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara sahabat yang hidupnya banyak melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ia menceritakan anal yahuda kanat idza hadatil mar'atu fihim, dia menyatakan di sini bahwa orang Yahudi dulu ketika istri-istri mereka, wanita-wanita mereka masuk usia haidnya atau masa-masa haidnya tersebut, lam yu'akiluha. Kebiasaan mereka Yahudi ini, Pak, enggak biasa mengajak makan wanitanya bersama-sama, enggak dikasih makan bahkan. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian dawuh satu kalimat ini, isna'u kulla syai'in illa nikah. Beliau menyatakan, itu kan Yahudi, Mas Anas. Yang biasanya mereka itu kalau wanitanya haid dianggap apa, Pak? Pertama, badannya itu najis. Darahnya itu najis. Pakainya itu najis. Mangan dekat itu pun najis, dijauhkan, enggak dikasih makan sekalian. Tapi Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, untuk Islam ini mengajarkan untuk para laki-laki yang punya istri yang haid tersebut, isna'u kulla syai'in. Kau boleh perlakukan istrimu terserah kalian. Cuma satu yang enggak boleh, illa nikah, kecuali nikah itu aja, jima. Cium boleh? Boleh. Meluk boleh? Boleh. Gelut boleh? Boleh. Smackdown di kasur boleh. Enggak ada masalah. Cuma satu hal belum menyatakan illa nikah. Cuma jima yang dilarang. Dalam hadis 122, dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang kisah beliau pribadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru. Sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya dalam masa-masa haid tersebut memerintahkan saya untuk pakai yang namanya izar. Izar ini semacam kain yang cuma menutup bagian aurat. Dalam bahasa kita istilah sarung. Dinamakan izar ini, Pak, adalah kain yang berfungsi untuk menutup bagian aurat antara pusar hingga lutut. Dalam kisah Aisyah ini, Rasulullah memerintahkan beliau untuk memakai yang namanya izar, menutupi kemaluannya pakai kain. Atasnya bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Coba dalam kalimat ini beliau menyatakan, Rasul memerintahkan saya untuk pakai izar dari perut sampai lutut. Wa yubashiruni wa ana haidun. Dan Nabi kemudian yubashiruni, basyara gini, Pak. Pertemuan antara dua kulit itu basyara. Pertemuan antara dua kulit itu basyara. Dalam artian, Aisyah dalam bahasa kita istilahnya, setelah beliau perintahkan saya untuk pakai yang namanya izar tersebut, Rasulullah tetap mencumbui saya. Tetap mencium saya, meluk saya, ngituin saya, kecuali masalah jima tadi. Buka kemungkinan kemudian, Pak, nek bojone njaluk ngono piye kemudian? Terkadang kan suami kan gak kuat, Pak, nafsunya. Betul apa ya? Betul Bapak Ibu? Terutama anak-anak muda yang barusan nikah. Alamah, walayang, ket nganu mosok wis metu lho. Dikae metu ambek Gusti terus piye terusan? Wala boleh nganggur, aku lagi kayak nganggur tak layani tetep. Gak iso ngono, tapi lah itu ada di antara beberapa solusi, ngapunten. Sempat para kalangan ulama kaum muslimin menerima pertanyaan terkait masalah hubungan suami istri atau muasyarah mereka yang terkait dengan masalah dunia perkasuran, dunia ranjang. Ketika misalnya di masa-masa haid tersebut
otomatis ada beberapa bagian tubuh wanita, terutama masalah farjinya dan duburnya, dilarang untuk menggunakan selama masa haid. Wabil khusus masalah dubur itu abadan, baik suci maupun yang namanya bersih atau namanya haid, dubur dilarang dipakai. Yang boleh dipakai adalah farji, tapi selama masa haid itu dilarang semuanya. Semuanya bagaimana sisanya? Maksudnya bagaimana? Sisanya boleh. Lah, ya jadi masalah sekarang muncul pertanyaan. Loh, berarti ngapunten Pak, oral boleh? Tahu oral ya Ibu ya? Bapak pirsa oral. Bukan odol loh oral itu. Oral, merek odol. Bukan odol. Contoh misalnya Pak, dokter ngasih jenengan pil. Ngapunten, ini pil untuk apa? Itu obat oral. Loh, dikon oral itu maksudnya piye? Dikon sikatan tapi ya enggak. Artinya obat yang dikonsumsi melalui mulut, entah diemut, entah ditelan, entah dikecap atau dikerem. Betul Pak, obat kan gitu istilahnya. Ono sing ditelan, ono sing diemut, ono sing dikeremus. Iya. Ono sing ditelan ilating sore ilat. Betul apa ya? Iya apa ya? Iyalah, coba iya ah. Dikeremus itu obat yang biasanya untuk mak, Pak. Dimut pun itu obat mak biasanya. Taruh di bawah lidah biasanya untuk obat untuk yang namanya menurunkan tekanan darah atau menaikkan tekanan darah. Biasanya gitu. Yang kami alami waktu merawat beberapa keluarga kami yang posisi koma. Ngapunten, sempat ada pertanyaan ketika masa-masa haid, suami kepingin. Ini ngapunten Pak ya, kita nggak mungkin bicara masalah yang hak, yang oleh masyarakat dianggap tabu. Nggak tabu ini Pak. Ini masalah agama. Namanya seorang suami, ketika saat itu memuncak, ingin air mani itu keluar. Betul Bapak Ibu? Terutama bapaknya, betul ya? Pin maninya keluar. Lah di antara solusinya, bolehkah seorang wanita, bahasa apa ya Naya? Bolehkah seorang wanita tulinan barangnya bojone? Bukan di mobil-mobilan loh ya. Tuwe meno tembok digeret mari loro kabeh. Dibuat mainan pakai tangan. Boleh. Boleh. Yang kedua, bolehkah di oral? Sebagian ulama mengharamkan. Oral ini di antara kebiasaan binatang. Pernah lihat kucing? Pernah lihat harimau? Bukan anjing ya, harimau, kucing, singa. Pernah lihat itu kira-kira? Minimal kucing aja sudah. Nek seneng ngambil wedok. Bukan wedok manusia loh ya. Wedok kucing loh, podo kucing loh ya misalnya gitu ya. Apa yang kucing ini lakukan biasanya, Pak? Ngendus, nyium kan gitu kan? Nyium apa kira-kira? Mulutnya perempuan ini, perempuannya kucing ini. Kok ngambung sini teh? Sih kan gitu istilahnya. Silat mosok enak ambune kan gitu. Wah, kucingnya gelem terus piye terusan? Kucing kempro kon kucing. Lho kucing mbok ilana kempro lho kucing ngono kuwi. Mas yo ngisi dilatih silitnya dhewe yoan. Terkait masalah ini Pak Ibu muliakan, sempat para ulama menyatakan untuk oral sebagai di antara mereka mengharamkan oral karena apa? Ada najis di situ. Yang keluar dari kemaluan itu kan ada beberapa zat. Yang pertama air kencing. Yang kedua adalah mani atau wadi atau madi. Betul apa ya Pak Ibu? Yang di antara kira para ulama adalah masalah mani. Sebagian menyatakan mani bagian dari najis. Sebagian menyatakan dari kisah Aisyah radhiyallahu anha bahwa mani adalah suci. Membuka pertanyaan, berarti kemudian madi, wadi, kencing itu najis, jelas najis. Ketika orang syahwat itu ada mukodimah. Betul Bapak Ibu? Mukodimah itu istilah dalam bahasa keto tuh apa Mas? Morplay. Morplay.
Lagi bermain gitu maksudnya. Pembukaan ya. Pembukaan kalau samanya pembukaan. Pemanasan barakallahu fikum. Kayak olahraga kan ada pemanasan itu. Lah ini besok pemanasan tersebut itu keluar yang namanya mati. Itu mukodimah syahwat. Untuk memperlancar proses hubungan badan, biasa gitu. Dalam bahasa kita itu kayak kalau mesin Pak, torsi gerak itu kan kalau dikasih udi kan tambah banter itu kan gitu ya. Lah sama seperti itu pula. Lah, ulama sepakat mati itu hukumnya adalah najis. Kaitan masalah untuk masalah oral seks ini pula, entah wanita mencium atau mengorali kemaluan suaminya, atau kebalikannya pula, seorang suami mencium, mengorali organ wanita istrinya, bukan perempuan yang lain maksudnya, istrinya, itu hukumnya adalah haram karena najis. Lain yang menyatakan, ulama menyatakan, lo nggak masalah. Sing dilarang itu cuma 2. Yang dilarang itu cuma 1, dubur itu pasti. Hingga satu kali ada menyatakan, isnau kulla syai'in. Boleh kalakan semuanya, mukab bilatun au mudab birodun. Boleh dari depan, boleh dari belakang, madama fil farji, selama dalam kemaluannya. Dalam artian, kemaluan ini boleh, bentuknya macam-macam boleh, dicium pun boleh, digitukan juga boleh. Lah dalam kalimat ini Allah menyatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dalam satu ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 223 Allah menyatakan wanita kalian ibarat sawah ladang kalian. Nek mbok paculan sing apik karepmu dhewe. Nggih pacul sing ketul boleh, pacul sing dawa boleh, pacul sing cilik tapi tahan lama juga boleh. Paham kalimat ini kira-kira? Misalnya kau orali diperbolehkan. Termasuk banyak ulama yang menyatakan bahasanya mereka menyatakan seperti contoh dalam kitab Fathul Mu'in menyatakan di sini wa yajuz lizauji kula tamattu minha bima siwa halqati duburiha wal masjid batoriha. Beliau menyatakan di sini kalimat bahwasanya boleh bagi suami untuk senang-senang dengan istrinya dengan semua model kesenangan. Baik itu lingkaran sekitar anusnya maupun dengan menghisap klitorisnya. Klitoris itu apa, Pak? Bis Bapak ngerti lah insya Allah ta'ala. Itu titik-titik yang wanita terangsang luar biasa. Termasuk wanita misalnya nanti suaminya itu jadi posisi haid, apakah boleh mainan barangnya suami? Boleh, bikin mainan aja Bu. Pokoknya diobong, gitu aja. Lu kayak mercon wingi lo, ojo pada jadi kias. Tambah dilotok tambah nih gitu. Kemudian Pak Muliakan kita bahas kilas muqarranatu bainal adyan ats-tsalatsa tentang perbedaan masalah perlakuan wanita haid dalam 3 agama. Yang pertama orang Yahudi. Orang Yahudi melihat yaron al-mar'ata al-haidha rijzan najzan wa ya'tazilunaha. Wa yunzilunaha wa ya'tazilunaha. Orang Yahudi melihat wanita kalau haid ini adalah najis dan kotor, dijauhi dan dianggap najis, baik badannya, baik pula bajunya, dan semuanya. Untuk Nasara itu kotor, Pak. Nasrani ini Pak, beda lagi. Ya tasahalun, memudahkan. Kadang-kadang mereka di antara mereka yang Nasrani, Pak, orang haid pun dikumpuli sama mereka. Kotornya mereka semacam itu. Untuk muslim atau kalangan kaum muslimin agama Islam, memperlakukan wanita yang haid dalam porsi yang paling pantas. Orang haid dikumpul itu nggak nyaman Bapak Ibu. Tanya ibu-ibu, perih rasanya. Nggak enak. Bapak sing senang, ibu sing nyenyek. Dalam agama Islam diharamkan mengumpuli istrinya. Karena apa? Itu banyak kuman-kuman di dalamnya. Takutnya nanti ketika posisi itu yang namanya organ itu luka, membuka kemungkinan dari kuman yang masuk lebih banyak lagi pada jasad dari istri kita. Malah kasihan istri kita tentunya. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan dari para ibunda kita. Ada pertanyaan di sini terkait seorang wanita yang barusan selesai masa haidnya. Kemudian
karena barusan nikah, suaminya syahwatnya besar, ngajak main dulinan saat itu juga. Ayo mbak, ayo nduk, ayo yang, dang aduso, dang dulinan yuk bareng-bareng. Hingga kumpul suami istri, ternyata setelah kumpul tersebut keluar darah banyak. Jadi setelah masa bersihnya tersebut, dikumpuli darah banyak. Ini biasanya kamu Pak. Saya punya teman tuh cerita, bojoku lho Pak, iya terus wis bersih. Cuma ragu, iki bersih turun biasa metu. Ya, pokoke nek bisa ngerti, coba dhisik ben ngerti. Dicoba ambek dia metu temenan dari gitu. Jadi ngerti coba, iya tak coba dhisik, tak nek coba gak metu dari ngono. Lah ini mungkin seperti ini kisahnya. Pertanyaan kemudian, misal keluar darah banyak, apakah pasangan tersebut harus sedekah? Dalam hadis yang akan kita bahas nantinya tentang para suami yang ngumpuli istrinya dalam masa haid, wajib sedekah 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu berapa 1 dinar? Kurang lebih antara 4,25 gram. Arba warubu kiramat. Itu 4/4 gram. Itu untuk 1 dinar. Cuma para ulama mengkonfirmasi hadis ini sebagai hadis yang bermasalah. Cuma oleh kalangan ulama fikih menguatkan hadis tersebut, ulama al-hadis menyatakan hadis nggak bisa dipakai. Yang mereka juga menyatakan bahwasanya untuk para suami yang mungkin nggak bisa nahan syahwat, ngumpulin istrinya di masa-masa akhir haid, pada itu masih masa haid misalnya, maka perbanyak istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya, wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haid dan umrah, nggih. Umrah tanpa? Terkait masalah umrah seorang wanita yang ketika umrah sudah tawaf, waktu datang itu haid, sampai terakhir itu masih haid, nggak sempat tawaf, nggak sempat sa'i. Untuk kaitan masalah tawaf, para ulama sepakat, tawaf ini di antara ibadah yang wajib dilaksanakan dalam keadaan suci. Tawaf ibaratnya adalah sholat, di mana sholat pun sama, tidak bisa seorang muslim itu sholat kecuali dalam keadaan suci. Tawaf pun sama. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika masa haidnya tersebut, di waktu haji, Nabi menyatakan, isna'u kullasyai'in ma'amil bil hajj. Wahai Aisyah, kau boleh lakukan semuanya yang orang-orang haji melakukan. Baik itu yang namanya sa'i, baik itu yang namanya mabit di Mina dan Musdalifah serta jamarat, boleh kau lakukan. Ilat antatufi bil bait. Itu di satu tawaf di Baitul Atiq itu yang dilarang. Dalam artian, seorang wanita haid tidak bisa tawaf. Umrah bagaimana? Tawaf itu ada 2 rukun yang wajib dilaksanakan. Yang pertama adalah tawaf, yang kedua adalah sa'i. Sa'i masih bisa, tapi diawali dengan tawaf. Berarti kesimpulannya belum masuk dia umroh. Terus nang Saudi loh, masih nang Mekah, Mas. Terus piye terus umroh suci? Cuma bisa jalan-jalan aja. Boleh nggak masuk di Masjidil Haram? Tempat sa'i masuk kawasan Masjidil Haram sekarang. Kan masuk masjid sekarang sa'inya, iya Bapak Ibu. Betul Pak? Dulu kan di luarnya Masjidil Haram, sekarang di dalam Masjidil Haram. Jadi seorang ibunda bisa melihat tempatnya sa'i, bisa melihat tempat sa'i. Terus nggak pakai tawaf Pak, dilarang tawafnya. Dalam artian wanita ini belum umroh. Betul nggih? Allah taala alam bisawab. Yang lain? Silakan. Nggih. Terkait masalah wanita yang telah masa tunggunya 7 hari, hakikatnya kan masa daurnya kan 7 hari. Di 3 hari awal telah berhenti masa haidnya, apakah boleh bersuci? Bersuci aja, cuma jangan sholat dulu. Itu lebih aman. Karena apa? Dia sudah punya yang namanya muqtad.
Dia punya hitungan daur yang pasti. Hari pertama ditunggu dulu. Kalau memang nggak keluar, tunggu hari kedua. Segera bersuci, segera mandi. Segera sholat hari yang kedua, kalau memang masih bersih. Pun misalnya nanti di hari yang ke-6 keluar lagi, itu berarti dia masih belum selesai. Itu dimasuki haidnya dia, sampai hari yang ke-7 kemudian. Dalam artian bisa sholat pada hari yang keempat, hari yang kelima. Hari ke-6 haid lagi, kan gitu istilahnya. Karena nggak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah kasih beban semampu hamba untuk melakukan ketaatan tersebut. Yang ia lihat dia suci, sudah selesai urusan. Apalagi kalau nggak punya suami, berat kalau itu. Kalau punya suami bisa coba, kan gitu istilahnya. Wallahu ta'ala alam. Cuma saya nggak anjurkan untuk nyoba loh ya. Barakallahu fikum. Silakan yang belakang dulu. Bentar. Oke, kisah Hamna tadi. Oke. Ambil yang maksimal. Kalau dia punya 6 hingga 8 hari ya biasanya dia haid, maka ambil 6 hingga 8 hari tersebut ya haidnya. Ambil yang mana minim atau yang maksimal, ambil yang maksimal aja udah lebih aman itu. Sambil contoh misalnya Pak Ibu memuliakan dalam kaitan masalah takbiratul ihram. Ada yang minim, dada. Ada yang telinga. Ada yang pundak. Pilih mana jenengan kira-kira? Saya pilih telinga, semuanya dapat. Dalam artian dada saya dapat, ini juga dapat semuanya. Sama seperti ini misalnya Pak, ada masjid kita, sholat subuh. Pemerintah menetapkan pukul 4 lebih 10 menit, itu masuk sholat subuh. Ada khilaf para ulama kemudian, nggak iso kecepatan itu. Kita subuh 4 lebih 15 menit, lebih tolor 5 menit kemudian. Pilih mana kira-kira kita? Pilih yang terakhir. Karena mumpung ada masjidnya, kita bisa sholat di sana. Dalam artian apa? Sing awal pun kita dapat waktunya, terakhir pun kita dapat waktunya. Misal, kita ambil yang awal waktu, yang akhir waktu dapat kira-kira tadi, yang 15 tadi. Gak dapat. Ambil yang paling aman udah. Kalau 6 sama 8, ambil yang 8 hari. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan Pak. Kalau setelah flag itu masih ada, di masa 7 hari tersebut, hari ke-8 kan, masuk itu haid. Tetap hitung itu haid. Kecuali misalnya, setelah hari yang ke-8, 9, 10, 11, 12 itu bersih, 13 muncul flag, itu namanya istihadah, sudah selesai. Nyentuh-nyentuh dong, apa banyak. Gak ada masalahnya itu. Nyekel tangan kan, nyium kan, gak ada masalah. Hubungan apa? Telepon. Dikramasi, ditusi, mayit lah. Keramas deta dikramasi, atus bareng lah berarti. Mandi besar, sama-sama. Dia dikramasi tadi. Boleh enggak untuk wanita istihadah dikumpuli? Boleh dikumpuli. Cuma tahu keadaan wanita kita lah Pak, kalau istihadah kan sakit di situ Pak. Jadi kalau misalnya dengan pakai tenaga maksimal, kasihan istri kita. Gunakan yang dia nyaman, kita juga nyaman itu aja. Allah Ta'ala. Semoga Allah kasih kesembuhan untuk para ibu yang mengalami istihadah dengan satu alafiat, bisa nyaman hidupnya, bisa melayani suami dengan semaksimal mungkin tentunya. Wallahu ta'ala bishawab, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bila dari man maafkan aku qouli hada, subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.